Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Alfiansah sebagai tim leader dari auditor eksternal yang akan melakukan audit di PT Mi Jaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh jajaran dan juga manajemen dan petugas yang bertugas di produksi Mi Jaya. Tujuan kami di sini adalah untuk melakukan audit terkait dengan kesesuaian ruang lingkup, bangunan, dan fasilitas yang ada di PT Mi Jaya. Sebelumnya, izin kami untuk memperkenalkan tim auditor terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Balkis Feruza di sini sebagai auditor untuk kelengkapan data-data. Perkenalkan, nama saya Arisya Putri Hanifah. Perkenalkan, nama saya Sudana Fauzia Rahma. Bapak Ibu, saya sebagai tim auditor untuk mengecek lapangan secara langsung. Yang tadi ada saya, perkenalkan saya Rudina Alicia. Tanya dulu. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang kita akan melakukan audit terkait dengan cara wawancara terlebih dahulu. Nanti mungkin setelah itu oleh tim dari auditor lapang akan mengecek langsung keberadaannya ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini terkait dengan lokasi dan bangunan. Nah, untuk di PT Bapak Ibu Mi Jaya ini, apakah lokasi dari bangunan yang Bapak Ibu ada ini berada di area tercemar, banjir, rawan hama, dan area limbah yang tidak dapat dihilangkan? Oke, untuk jawaban dari pertanyaan tadi ya, untuk lokasi bangunan pabrik ini telah dipilih dengan mempertimbangkan faktor lingkungan yang mendukung keamanan pangan. Karena memang pabrik kami ini berada di kawasan industri yang khusus untuk mengolah produk pangan. Bangunan ini terletak di area yang terbebas dari pencemaran lingkungan, tidak berada di wilayah rawan banjir, dan jauh dari sumber limbah yang tidak dapat dikendalikan. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, apakah untuk desain bangunan yang Bapak Ibu ini memungkinkan untuk melakukan pemeliharaan dan pembersihan? Oke, jadi di PT Mi Jaya ini telah membuat desain bangunan yang mempertimbangkan kemudahan untuk pemeliharaan dan pembersihan. Misalnya di tempat kami terdapat akses yang cukup untuk teknisi dan terdapat material yang mudah dibersihkan dan sistem yang dirancang agar bisa diperiksa secara rutin. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk di PT Mi Jaya ini sendiri, apakah tata letak dan aliran operasi yang Bapak Ibu miliki ini dapat meminimalisir kontaminasi silang? Untuk tata letak dan aliran operasi di tempat kami ya, kami telah merancang tata letak dan aliran tersebut dirancang untuk memisahkan area yang berbeda, sehingga mengurangi risiko kontaminasi silang. Di tempat kami telah menerapkan jalur masuk dan keluar yang terpisah untuk bahan yang bersih dan kotor, serta penempatan peralatan yang strategis. Baik, selanjutnya, apakah area itu dipisahkan berdasarkan tingkat hygiene untuk meminimalkan kontaminasi silang? Baik, area dari perusahaan Mi Jaya ini sudah dipisahkan berdasarkan tingkat hygiene untuk meminimalkan kontaminasi silang sehingga mengurangi risiko penyebaran kontaminan dan memudahkan pengawasan serta pengelolaan kebersihan di tiap zonanya. Baik, selanjutnya, apakah pembersihan dan desinfektan dilakukan dengan benar di antara penggunaan area? Pembersihan dan desinfektan sudah dilakukan dengan benar dengan menggunakan SOP terkait pembersihan area agar tim pembersihan mengikuti panduan dengan jelas. Selanjutnya, apakah dinding, partisi, dan lantai terbuat dari bahan tahan air, mudah dibersihkan dan bisa didisinfektan jika perlu? Iya, dinding, partisi, dan lantai terbuat dari bahan yang tahan air, sehingga mudah untuk dibersihkan dan didesinfeksi. Hal ini membuat pembersihan jadi lebih efisien. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah permukaan dinding dan partisi
bertekstur halus sampai ketinggian tertentu sesuai dengan kebutuhan operasional dari perusahaan Bapak Ibu. Oke, baik. Saya izin melanjutkan. Di perusahaan kami, permukaan dinding dan partisi sudah dibuat halus sampai ketinggian tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan pembersihan sehingga tidak berpotensi menjadi tempat berkumpulnya kotoran ataupun juga bakteri. Oke. Apakah lantai dirancang mudah dikeringkan dan dibersihkan serta ada sistem drainase? Baik. Lantai di perusahaan kami dirancang agar mudah dikeringkan dan dibersihkan sehingga sudah sesuai tentunya. Serta di perusahaan kami ada sistem drainase yang baik juga. Ini tentunya membantu mencegah genangan air dan menjaga kebersihan area. Apakah langit-langit dan perlengkapan bagian atas dibuat dari bahan-bahan pecah, mencegah debu, kondensasi, dan partikel jatuh ke produk? Langit-langit dan perlengkapan bagian atas di perusahaan kami sudah dibuat dari bahan yang tahan pecah sehingga dapat mencegah debu, kondensasi, dan juga partikel yang jatuh ke produk. Jadi produk sudah dipastikan akan aman. Baik, izin untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, dari perusahaan Mijaya ini sendiri, untuk jendelanya itu apakah mudah dibersihkan, minim penumpukan kotoran, serta dilengkapi kasa anti serangga yang bisa dilepas dan dibersihkan? Baik, saya izin menjawab ya. Buat permukaan jendela kita itu rata dan tidak banyak letupan sehingga mudah dibersihkan. Terus tidak terdapat celah kecil pada jendela yang berpotensi buat menampung debu atau kotoran. Sama jendelanya itu dilengkapi dengan kasa anti serangga menggunakan sistem klip. Baik, untuk pintu dari perusahaan itu sendiri, dari perusahaan Mijaya ini, apakah permukaannya itu halus dan tidak mudah untuk menyerap air, jadi mudah dibersihkan gitu, atau bagaimana pintunya? Buat pintu, kita tuh permukaannya halus dan tidak menyerap air sehingga mudah dibersihkan dan didisinfeksi. Desain ini itu membantu buat menjaga kebersihan sehingga mencegah pertumbuhan jamur ataupun bakteri. Kalau boleh tahu pintunya itu bahannya apa ya? Kalau misalnya kayu kan dia nyerap ya. Oke, untuk saluran dari drainase perusahaan itu antara area terkontaminasi dan area pangan itu apakah dipisahkan atau dia tergabung? Buat salurannya itu kita terpisah, jadi pemisahannya ini dilakukan buat menjaga keamanan dan kualitas dari pangannya sendiri, serta buat memastikan kalau area yang udah bersih itu nggak terkontaminasi sama area yang kotor. Baik, jadi sudah sesuai. Oke, kita lanjut. Apakah desain saluran perpipaan mampu mencegah aliran balik, hubungan silang, dan luapan gas limbah untuk di perusahaan ini? Itu enggak ya, karena saluran perpipaan ini dirancang untuk mencegah aliran balik karena hubungan silang dan luapan gas limbah. Sistem ini memastikan bahwa limbah tidak kembali ke area bersih dan mengurangi resiko kontaminasi hingga menjaga kesehatan dan keselamatan. Oke, tadi kan beberapa ada yang menyebut bahwa perusahaan ini sudah menggunakan sistem drainase. Untuk sistem drainasenya ini, apakah sudah diperiksa dan dirawat secara berkala untuk mencegah adanya kerusakan atau kontaminan ke produknya nanti? Nah, sistem drainase ini udah dirawat, sudah diperiksa. Pemeliharaannya juga rutin dilakukan untuk, pemeliharaan rutin ini untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik, mencegah penyumbatan dan mengurangi resiko kebocoran atau masalah lainnya. Oke, yang terakhir, karena Mijaya ini menggunakan pasokan air, untuk pasokan air sendiri itu apakah sudah ada untuk pasokan air panas sendiri dan air dingin yang memadai? Nah, untuk itu dari perusahaan kami ini belum mempersediakan pasokan air panas dan air dingin yang memadai di seluruh titik yang diperlukan, khususnya di area pencucian bahan dan peralatan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sistem instansi pipa dari pemanasan air. Yang tadi sudah sesuai? Ya, belum. Untuk kalau boleh tanya, untuk yang pasokan air panas dan air dingin ini spesifiknya air panas untuk apa dan air dingin ini untuk apa ya? Air panasnya ini mungkin untuk pencucian peralatan ya, hygiene peralatan, karena
biasanya kalau untuk hygiene peralatan itu kan kita pakai air panas, cuman air panasnya ini belum memadai di beberapa titik, jadi hanya ada di beberapa titik yang lain gitu. Jadi ada beberapa titik yang belum memiliki pasokan air panas kayak gitu. Mungkin dari kendala tersebut ada apa ya, solusi atau yang mungkin akan diperbaiki nantinya dari perusahaan Mijaya? Mungkin kita bakal menyediain pasokan air panas ke titik tersebut ya, karena mungkin kalau misalkan untuk pemindahan dari beberapa titik yang tidak memiliki pasokan air panas itu kan kayak terlalu jauh untuk misalkan kita hygiene barang gitu kan. Mungkin kita bakal bikin fasilitas untuk pencucian juga di sana gitu, untuk itu jadi kita bakal buat pasokan air panas di sana. Kira-kira untuk perbaikan tersebut butuh berapa waktu? Berapa lama? Mungkin 1 bulan ya, karena mungkin kita bakal lihat aliran airnya dulu gitu. Ada tambahan dari teman-teman? Setelah ini kita akan ada melakukan audit lapang ya. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas semua jawaban dan dari pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Kami dari tim auditor izin mendiskusikan terlebih dahulu terkait hasil yang akan disampaikan nantinya. Baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan hasil diskusi yang kami lakukan, terdapat temuan yang terkait dengan ketidaksediaan air panas di beberapa titik alur produksi. Kami menyepakati untuk waktu perbaikan di PT Mijaya itu yaitu selama 1 bulan. Tepatnya pada tanggal 19 Juni 2025. Nanti kami akan lakukan kunjungan kembali untuk memastikan temuan tersebut telah dikoreksi sebagaimana mestinya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas sambutannya. Semoga dengan kehadiran kami sebagai tim auditor eksternal dapat meningkatkan kinerja dan sarana prasarana yang Bapak Ibu miliki. Saya sebagai tim leader memohon maaf apabila selama berjalannya sesi audit ini terdapat perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.